Hai semuanya, ketemu lagi di vlog saya Mom Hani. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada ya. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, punya anak dua di rumah kayu sederhana ini ya teman-teman. Jadi di sini aku mau nge-share kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Jadi ini suasana rumah belum aku beresin ya teman-teman, dan begitu juga di dapur ya teman-teman. Jadi rumah saya itu masih berantakan ya teman-teman. Sebelum saya memulai pekerjaan rumah, saya mau lihat jam dulu ya teman-teman. Jadi kami itu nggak punya jam dinding di rumah ya teman-teman. Kita itu lihatnya dari HP ya teman-teman. Jadi sekarang jam 8.25 ya teman-teman. Jadi udah tengah 9 ya teman-teman. Jadi aku tuh mulai beberes rumah jam tengah 9 ya teman-teman. Seperti inilah ya teman-teman, keadaan rumah saya masih berantakan sekali ya teman-teman. Dan tadi malam datang hujan ya teman-teman di tempat saya. Jadi di luar itu becek jalannya, dan air di drum juga terisi ya teman-teman, lumayan ya, bisa buat air minum gitu, karena beberapa hari ini hujan gak datang ya teman-teman. Jadi untung tadi malam hujannya deras gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, saatnya aku beberes ruang tengah ya teman-teman. Jadi pertama yang aku kerjakan yaitu membersihkan ruang tengah ya teman-teman. Jadi sebelum menyapu ruang tengah, aku lipat dulu tikarnya dan aku simpan di lemari ya teman-teman. Ya seperti inilah ya teman-teman, kalau aku melipat tikar itu selalu di sini tempatnya, tidak pernah berubah ya teman-teman. Lanjut lagi di sini lipat gendongan si adik ya teman-teman. Jadi gantungan di rumah itu sudah aku copot ya teman-teman. Jadi nggak bisa lagi jemur-jemur di situ. Oke teman-teman, akhirnya ruang tengah sudah bersih dan sudah rapi ya teman-teman. Jadi ini udah aku sapu ruang tengahnya. Dan mumpung anak saya masih tidur ya teman-teman, jadi aku mau lanjut ke belakang ya teman-teman. Jadi sebelum aku ke belakang rumah itu, pintu depan rumah itu selalu aku tutup, karena kan aku ngerjain rumah di belakang ya teman-teman. Jadi nggak ada ngelihat gitu, takut nanti ada orang lain masuk ke rumah gitu ya teman-teman, makanya aku tutup pintunya. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau membersihkan kolong mejanya ya teman-teman, karena kotor gitu, dan sambil mengelap-ngelap tutup beras ya teman-teman. Sekalian juga mau isi ulang beras ya teman-teman, karena berasnya udah habis gitu. Jadi aku pindahkan dulu berasnya ke tempatnya ya teman-teman, supaya nanti kalau masak nasi itu gampang ngambilnya gitu ya teman-teman. Jadi ini berasnya baru dibeli semalam ya teman-teman sama Pak suami. Kebetulan juga dia nggak kerja, jadi bisa beli beras ya teman-teman. Jadi kalau kami pakai beras ini cukup sampai sebulan lebih gitu ya teman-teman. Jadi lumayan cukup lama ya teman-teman. Tergantung, kalau kitanya kuat makan ya mungkin bertahan sampai 1 bulan gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi berasnya nggak muat ya teman-teman. Jadi ya udahlah, aku sisakan aja di goni, dan di sini aku pindahkan lagi ke kolongnya, ke kolong meja gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku tuh pertama aku pakai yang di goni aja dulu ya teman-teman, tunggu sampai habis baru pakai beras yang di tempatnya. Oke teman-teman, jadi di sini aku sapu dulu lantainya ya teman-teman. Jadi lantai kami itu masih lantai tanah ya teman-teman, belum ada perubahan gitu ya teman-teman. Lanjut lagi di sini membersihkan bagian belakang ya teman-teman. Jadi ini tempat masakan di tungku gitu ya teman-teman. Jadi tanahnya itu udah pada hancur ya. Dan sambil memindahkan tempatnya gitu ya teman-teman, biar terlihat rapi gitu ya teman-teman. Jadi seperti inilah ya teman-teman, aku itu selalu menyapu di belakang rumah ya teman-teman, karena kan banyak ya debunya dan arang-arangnya juga banyak berserak di situ. Jadi harus disapuin gitu, karena kalau kita biarkan ya terlihat berantakan gitu lah ya teman-teman.
dan gak enak dipandang juga ya. Jadi teman-teman, anak saya itu selalu aku suruh dia di dekatku ya teman-teman, karena aku tuh nggak mau kasih dia main sendirian, takutnya nanti digigit sama dogi ya teman-teman. Walaupun doginya itu nggak menggigit, tapi kan kita harus waspada ya teman-teman sama anak-anak, karena udah pada banyak ya di luar sana gitu, apalagi kan di media sosial ya, banyak sekali orang-orang kena virus rabies gitu karena digigit sama dogi gitu ya teman-teman. Jadi aku itu trauma banget ya kalau udah lihat dogi, jadi aku tuh nggak mau lagi dekat-dekat sama dogi, walaupun itu peliharaan sendiri tetap juga harus hati-hati ya teman-teman. Pokoknya buat teman-teman yang punya peliharaan itu tetap harus hati-hati ya, apalagi kalau ada anak kita ya, itu jangan biarkan anak-anak itu main-main sama dogi ya teman-teman, karena kan kita nggak tahu ya gimana nanti doginya sama anak kita ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ya. Di sini aku mau nyuci kain. Jadi kain hari ini lumayan banyak. Dan kebetulan si adik juga lagi anteng tidur di kamar. Jadi aku cuci dulu kainnya mumpung ada waktu ya untuk mengerjainnya, dan sekalian juga kainnya cepat dijemur dan kainnya juga cepat kering nanti ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku tuh udah selesai nyuci kain, cuman aku belum membilas ya teman-teman, karena anak saya udah bangun ya, diganggu sama si kakak, dan kebetulan ada kucing tidur di jendela, jadi aku videoin dulu karena lucu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau bongkar celengan dulu karena takut ya nanti isinya recehan gitu, karena pernah nonton di TikTok gitu ya teman-teman, mereka itu bongkar celengan tapi isinya uang receh semua, jadi itu yang membuat aku jadi takut menabung di celengan ya teman-teman. Jadi aku itu masih menabung beberapa bulan ya teman-teman, masih 5 bulan ya teman-teman. Jadi aku bongkar dulu celengannya, walaupun celengannya masih sedikit ya teman-teman, tapi setidaknya ada tabungan gitu ya teman-teman. Dan akhirnya uangnya lumayan banyak ya teman-teman, dan masih ada juga warna merah sama warna biru, jadi aku itu nggak panik juga ya teman-teman. Tapi ya itulah ya teman-teman, nyesel juga yang bongkarnya, tapi mau gimana lagi ya teman-teman, kita juga perlu waspada juga ya kan, kita nggak tahu juga ya gimana nanti kalau kita udah nabung lama, udah lama nabung gitu, terus kita bongkar tapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku bongkar aja celengannya ya teman-teman. Sambil membongkar celengan, si kakak juga ikut bantu ya teman-teman, membukain uangnya, dan di sini aku mau hitung dulu uangnya ya teman-teman. Ternyata uangnya semua itu totalnya 2 juta ya teman-teman, dan itu lumayan ya teman-teman, walaupun itu masih sedikit tapi setidaknya kita bisa menabung ya teman-teman sejauh ini, dan akhirnya sesuai dengan yang kita harapkan juga ya teman-teman, jadi nggak ada yang kurang ya, semuanya juga pas gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi. Di sini aku jemur kainnya ya teman-teman. Jadi separuhnya aku potong ya, karena ketika aku memvideoin itu tripodnya jatuh ya teman-teman. Jadi ya udahlah, aku potong aja videonya. Dan di sini juga si kakak ikut bantuin emaknya menjemur kain ya teman-teman. Tapi ya udahlah, biar sekalian juga ada kegiatannya ya teman-teman. Lanjut lagi, di sini jemur kain di samping rumah karena jemuran udah nggak muat, jadi aku jemurnya di sini ya teman-teman. Dan anak saya itu saya letakkan di luar ya, sambil duduk di roda gitu ya teman-teman, karena kalau ditinggal itu dia itu rewel. Ya udah aku bawa aja keluar gitu ya teman-teman. Terus si kakak udah ngantarin ember aja ya ke kamar mandi tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya teman-teman. Lanjut, di situ aku jemur kerak nasi ya teman-teman, supaya ada camilan nanti untuk dimakan gitu ya teman-teman.
Jadi si adik itu lagi megang sesuatu ya teman-teman. Jadi aku suruh si kakak untuk mengambil dari tangannya, tapi si adik itu nggak mau ya teman-teman. Jadi mereka itu kejar-kejaran karena si adik itu nggak suka digangguin gitu. Ya udah emaknya aja yang ambil dari tangannya, walaupun dia itu merengek dan nangis ya teman-teman. Daripada dibiarkan nanti takutnya dimakannya sama si adik. Lanjut ya, di sini aku pindahkan dulu hangernya supaya kainnya cepat kering ya teman-teman. Jadi di sini jemurannya aku rapiin dulu ya biar rapi gitu ya teman-teman. Di sini aku suruh si kakak ambil sapu lidi ya teman-teman, karena aku tuh mau nyapu teras ya teman-teman, walaupun terasnya tidak terlalu kotor tapi aku tuh sapu dulu biar bersih ya teman-teman. Sambil menyapu halaman itu si kakak melapor ya teman-teman, karena si adik itu makan daun-daunan, jadi aku samperin si adik ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi pekerjaan aku tuh udah selesai ya teman-teman. Jadi aku ajak anak-anak main-main ya teman-teman sebelum mereka dimandikan ya teman-teman. Sekalian juga ngajarin si adik belajar jalan gitu ya teman-teman, walaupun dia belum bisa jalan ya teman-teman. Oke teman-teman, segini aja dulu ya dari vlog saya. Semoga teman-teman terhibur dengan video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini ya teman-teman, supaya channel ini cepat berkembang. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya di vlog selanjutnya.